Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulkifli Maulana, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor, program studi administrasi pendidikan. Dalam video kali ini kita akan sedikit sharing-sharing mengenai mata kuliah sumber daya manusia yang kebetulan mata kuliah tersebut diampu oleh ibu dosen kita semua, yaitu Ibu Resya Fakhrunisa. Baik, langsung saja ke pembahasannya tanpa perlu basa-basi. Let's go. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas mata kuliah sumber daya manusia dengan dua poin pembahasan. Yang pertama rancangan organisasi dan yang kedua analisis pekerjaan. Baik teman-teman, berbicara rancangan organisasi pasti kita akan membahas terlebih dahulu yaitu struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk sama-sama mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Baik, lalu kita akan membahas bentuk struktural dari struktur organisasi. Ada dua. Yang pertama, struktur fungsional, yaitu tiap-tiap unit diletakkan atau ditempatkan pada struktur yang khusus sesuai fungsi masing-masing yang dijalankan serta didasarkan atas kemampuan atau skill dalam bidangnya. Lalu yang kedua, struktur divisi. Struktur divisi adalah tiap unit-unit pada struktur ini bertindak hampir seperti organisasi yang terpisah, mandiri, dan semi otonom. Terdapat kelebihan dan kelemahan dari struktural fungsional dan struktural divisi. Kelemahan struktur fungsional pertama, profesionalisme atau keahlian yang lebih. Yang kedua, perusahaan lebih produktif. Yang ketiga, memunculkan inovasi. Yang keempat, perusahaan lebih berkembang dan maju. Adapun kelemahannya adalah karena banyak orang-orang yang ahli dan kompeten di bidangnya, maka muncul konflik-konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Tidak jarang terjadi gesekan-gesekan opini, ide masing-masing bidang yang dapat mengganggu stabilitas perusahaan. Lalu kelemahannya adalah sulit mengontrol perusahaan karena banyaknya bidang, divisi, serta ilmuwan-ilmuwan di masing-masing bidang, sehingga harus merekrut dewan pengawas di tiap bidang. Lalu penyimpangan-penyimpangan menjadi sulit terlacak dan lebih sering terjadi yang dapat merugikan perusahaan. Banyaknya bidang yang harus dikontrol menyebabkan lemahnya pengawasan. Muncul persaingan yang tidak sehat karena masing-masing individu merasa ahli dan berperan dalam perusahaan. Lalu kelemahan dan kekurangan struktur organisasi divisional. Kelebihan struktur organisasi divisional antara lain koordinasi antar fungsi menjadi lebih mudah dan cepat, mempunyai fleksibilitas pada struktur perusahaan, spesialisasi pada setiap divisi dapat dipertahankan, kesempatan karir lebih terbuka, menimbulkan kompetisi di dalam organisasi, beban rutin CAO berkurang sehingga mempunyai waktu untuk keputusan strategis. Sedangkan kekurangan dari struktur ini adalah mengakibatkan turunnya komunikasi antara spesialisasi fungsional, sangat potensial untuk menimbulkan persaingan antar divisi. Pendelegasian yang besar dapat menimbulkan masalah. Kemudian analisis pekerjaan. Secara pengertian, analisis pekerjaan mengidentifikasi secara jelas tentang berbagai keluaran pekerjaan, menentukan berbagai standar, kualitas, dan kuantitas bagi keluaran tersebut, serta menganalisis berbagai proses dan masukan yang diperlukan agar dapat menghasilkan keluaran yang memenuhi standar-standar kualitas. Tujuan analisis dalam aliran kerja atau analisis pekerjaan yaitu menyediakan sarana bagi manajer untuk memahami seluruh tugas yang diperlukan agar dapat menghasilkan sejumlah produk yang berkualitas tinggi dan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugasnya. Berikut gambar skema analisis aliran kerja. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Ketika ada kesalahan, mohon maaf. Kami sedang belajar. Wassalamualaikum.